Shalom semuanya. Di sini saya akan membahas materi tentang eskatologi. Perkenalkan, nama saya Mikael Trupati Setiawan dengan NIM 1524050. Eskatologi adalah cabang teologi yang mempelajari tentang akhir zaman, termasuk kematian, penghakiman, surga, dan neraka. Eskatologi menjawab pertanyaan tentang masa depan umat manusia dan dunia, karena anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya. Matius 16 ayat 17. Eskatologi sendiri berasal dari kata Yunani eskatos, yang berarti yang terakhir atau akhir. Mencakup peristiwa-peristiwa akhir seperti kedatangan Yesus yang kedua kali, penghakiman terakhir, dan kebangkitan orang mati. Tapi tentang hari atau saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Markus 13 ayat 2. Eskatologi mengajarkan bahwa Yesus akan datang kembali untuk menegakkan kerajaannya dan menghakimi dunia. Kedatangan ini digambarkan sebagai peristiwa yang penuh kuasa dan kemuliaan. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Yohanes 14 ayat 3. Tanda-tanda akhir zaman. Alkitab memberikan sejumlah tanda akhir zaman seperti gempa bumi, perperangan, dan kemurtatan. Tanda-tanda ini memberi petunjuk bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan akan ada gempa bumi. Pada Matius 24 ayat 7. Bangkitan orang mati. Dalam eskatologi Kristen, semua orang yang mati akan dibangkitkan pada akhir zaman, baik yang benar maupun yang jahat. Mereka akan menghadapi penghakiman berdasarkan perbuatan mereka. Semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Yohanes 5 ayat 28-29. Eskatologi mengajarkan bahwa akan ada penghakiman terakhir, di mana setiap orang diadili berdasarkan perbuatannya. Yang percaya kepada Kristus akan menerima kehidupan yang kekal, sedangkan yang menolak akan dihukum. Kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus pada 2 Korintus 5 ayat 10. Surga adalah tempat kediaman Allah dan mereka yang telah diselamatkan. Dalam eskatologi, surga digambarkan sebagai tempat penuh sukacita, damai, dan kehadiran Allah. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, pada Yohanes 14 ayat 2. Neraka adalah tempat penghukuman kekal bagi mereka yang menolak keselamatan melalui Yesus Kristus. Eskatologi mengajarkan bahwa neraka adalah tempat terpisah dari kasih karunia Allah. Maka mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, pada Matius 25 ayat 46. Dalam pandangan premilenialisme, Yesus akan memerintah di bumi selama 1000 tahun sebelum penghakiman terakhir. Kerajaan 1000 tahun adalah periode perdamaian dan keadilan di bawah pemerintahan Kristus. Mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Wahyu 20 ayat 6. Masa tribulasi atau kesusahan besar adalah periode penderitaan hebat yang mendahului kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita menggambarkan tribulasi sebagai ujian besar bagi umat manusia, sebab pada waktu itu akan menjadi sisaan yang dahsyat. Matius 24 ayat 21. Dalam beberapa pandangan eskatologi, pengangkatan adalah peristiwa di mana orang percaya akan diangkat dari bumi untuk bertemu dengan Tuhan di udara sebelum atau selama tribulasi. Pengangkatan adalah tanda pemisahan antara orang percaya dan dunia yang terhilang. Kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Eskatologi mengajarkan bahwa setelah penghakiman terakhir, Allah akan menciptakan langit dan bumi baru. Ini akan menjadi tempat kediaman umat Tuhan selama-lamanya dalam damai dan kemuliaan. Lihat, aku menjadikan segala sesuatu yang baru. Wahyu 21 ayat 5. Eskatologi memberikan janji tentang kehidupan kekal bagi semua yang beriman kepada Yesus Kristus. Hidup kekal berarti berhidup bersama Tuhan tanpa akhir dalam sukacita dan kemuliaan. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. 1 Yohanes 2 ayat 25. Gereja dipanggil untuk bersiap-siap dan menantikan kedatangan Yesus.
Gereja juga harus menyebarkan Injil kepada semua bangsa sebelum akhir zaman tiba. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Pada Markus 16 ayat 15. Kesimpulannya adalah eskatologi memberikan pengharapan bahwa masa depan berada dalam tangan Allah yang berdaulat. Kita dipanggil untuk hidup dalam iman, menantikan kedatangan Kristus dan bersiap untuk kekekalan. Karena kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. 2 Petrus 3 ayat 13. Nah, ini ada sumbernya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih dan salam.